pasukan panah, kamu ada di bukit di atas ya, Bukit Uhud. Ya, gitu ya. Kamu bagian depan, kamu bagian tengah. Udah dibagi-bagi tuh tugasnya. Setelah dibagi persiapan, terus orang-orang muda, orang-orang orang-orang yang belum pernah berperang, tidak ikut berperang dalam perang Badar, dia berpikir kembali, iya ya, kayaknya ide Rasulullah itu bagus nih. Harusnya mah kita bersepakat agar perangnya itu dari kota Madinah aja, nggak usah keluar, bertahan aja gitu. Terus menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya keputusan kita tuh tadi salah. Kayaknya bagus lah idenya Rasulullah tuh udah benar katanya gitu. Terus Rasulullah bilang apa? Ini kalimat yang sering diulang-ulang nih dan sering saya dengar waktu saya kuliah. Pantang bagi seorang pemimpin sudah pakai baju perang itu melepaskannya lagi. Jadi kalau udah niatnya perang ya udah perang aja, mau pakai strategi apapun. Kayak gitu. Udah aja. Terjadilah perang ya, kita perang, akhirnya perang gitu ya, kita menjalankan hasil musyawarah tadi, mau nggak mau dengan mungkin yang berbeda pendapat, mau nggak mau menjalankan ini dengan rasa pahit gitu ya, nggak enak gitu ya, aduh sebenarnya saya nggak setuju tapi hasil musyawarahnya begini, ya, tapi ya udahlah perang gitu ya. Ketika perang terjadi gitu ya, perang-perang, menang. Dan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum jadi seorang muslim mundur. Ditinggalkan hartanya semua di tengah-tengah. Akhirnya orang-orang tuh berebut gitu ya, padahal perang belum beres. Orang-orang yang di Bukit Uhud itu turun. Turun. Nah, ketika turun itu, Khalid bin Walid melihat, ini peluang nih. Ketika posisi udah merasa menang umat Islam, akhirnya diserang balik. Akhirnya dipanah balik. Apa akibatnya? Salah satu paman Nabi itu meninggal dunia di sini. Bahkan ya, seingat Bapak itu jantungnya itu dibelah, dadanya dibelah, jantungnya dimakan. Serem itu. Balas dendam kan, perang Badar. Terus Rasulullah giginya patah. Sampai ada kabar Rasulullah itu meninggal. Ada yang sampai kabar kayak gitu, menyebarkan isu berita hoax ya. Jadi hoax itu dari dulu udah ada. Hoaxnya itu Rasulullah meninggal kan, namanya perang ya kan, perangnya kan nggak kayak kalian pakai PUBG apa nggak kelihatan kan, nggak kerasa, nggak berdarah-darah, paling habis kuota kan gitu ya sinyal. Ini mah pakai pedang asli, pakai baju jubah besi gitu ya, dan berat, naik kuda sambil mana, kebayang nggak sama kamu tuh berat dan capeknya. Tapi bagaimana yang paling berat itu menjalankan hasil musyawarah. Dan saat itu Rasulullah dan umat muslimin itu kalah. Dan banyak para hafiz gitu ya, yang meninggal. Karena apa? Karena tidak menjalankan musyawarah dengan baik. Bagaimana beratnya seseorang menjalankan hasil musyawarah? Padahal kita tahu Rasulullah itu dibimbing Allah. Padahal kita tahu Rasulullah itu tahu bahwa akan begini dan begitu. Tapi Rasulullah bermusyawarah. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah itu manusia. Nah, anakku sekalian, jadi penerapan komunikasi dalam organisasi adalah musyawarah ya, musyawarah. Dan yang paling berat adalah ketika kita sudah bermusyawarah, kita menjalankan itu gitu. Pasti hati ngedumel, itu wajar, manusiawi. Pasti hati kesel, itu wajar dan manusiawi. Tapi mau tidak mau, kalaupun kalian itu tidak suka dengan hasil keputusannya, jalankan, udah. Itulah musyawarah. Itulah hasil komunikasi dalam organisasi. Apa bedanya musyawarah dulu dan sekarang? Nah, kalau dulu, kalau mau musyawarah, ada surat undangan, dibikin suratnya, dibagikan. Mungkin kalau ada panitia 17-an, ada yang pernah jadi panitia 17-an, pernah menerima undangan rapat, nah itu surat undangannya dibikin. Kemudian kumpul di mana nih? Kalau mungkin kegiatan Karang Taruna kumpulnya di kantor RW, di aula gitu ya. Terus kita diskusikan apa nih? Nah, karena ini panitia 17-an, maka kita mendiskusikan tentang apa namanya? Perayaan 17 Agustusan.
gitu. Terus ditulis, ada yang nulis. Jadi yang paling penting ini yang suka kelewat itu menulis, budaya menulis. Jadi setelah didiskusikan, keputusannya apa? Siapa berpendapat? Ini berpendapat misalkan si A pendapatnya apa, si B pendapatnya apa. Terus hasilnya gimana? Disepakati bareng-bareng. Nah, ini paling puncak-puncaknya, paling berat ya, disepakati bersama-sama. Mencari garis merah, benang merah, poin yang bisa disepakati bersama-sama. Terus udah disepakati, berita acaranya dibagikan. Nah, ini nih hasil musyawarahnya begini, 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 begini gitu ya. Pelaksanaan 17 Agustusnya dirayakan hari pas 17 Agustus setelah upacara kita ngadain pengajian bareng atau misalkan bakti sosial dan sebagainya. Bagaimana dengan saat ini? Nah, kalau saat ini musyawarah itu dilakukan undangannya via WhatsApp gitu ya, media online itu musyawarah. Terus kumpulnya di mana? Kumpulnya apakah di grup, via Zoom, apa lewat Google Meet dan sebagainya. Terus kita mendiskusikan masalah sama, ada yang nulis, terus sepakati, nanti hasilnya dibagikan. Bedanya ini medianya aja. Bedanya saat corona sama bukan corona, komunikasi dalam organisasi itu medianya aja. Oke, ini slide terakhir Bapak, dan ada tugas dari Bapak, silahkan semuanya, Bapak minta semuanya ini sebagai absensi materi hari ini. Semuanya menuliskan pengalaman bermusyawarah yang dilakukan baik langsung ketemu atau tatap muka atau online dengan cara ketik di kolom komentarnya ya. Nama, ketik nama, terus ya, underline, terus ketik pengalamanmu memusyawarahkan apa? Contoh, kemarin bermusyawarah sama orang tua, sama adik, sama ibu untuk bermusyawarah liburan kemana. Itu tuliskan di kolom komentar ya. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Pada hakikatnya kita berkomunikasi tiap hari, baik dengan diri kita maupun dengan anggota keluarga. Dan anggota keluarga juga bagian dari itu, organisasi juga meskipun tidak resmi. Artinya penting berkomunikasi ya. Semua anak kelas 7 nanti ke depan akan mendaftarkan diri jadi OSIS, dan itu juga organisasi resmi yang diizinkan oleh sekolah ya. Makanya yuk belajar terus, jangan bosan, dan terus mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Bapak juga mengapresiasi apa yang kalian sampaikan. Kita saling apresiasi, dan karena ilmu akan bertambah ketika kita saling berdiskusi. Walau alam bisawab, sekian dari Bapak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bapak akan pantau via komen di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.